Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Wicaksono. Saya di sini bersama Saya Faris Fitra Reka Alfa. ya, saya dengan NIM 0068. Saya 250 Oke. 204 0081. Nah, kami di sini bertindak sebagai host. Oke. Lalu Mas Adin? Kemudian perkenalan, nama saya Ardin Sawawidesmara. Di sini saya sebagai operator podcast dengan NIM 250204065. Oke. Saya Ryan Ramadan sebagai salah satu pembicara narasumber atau dari narasumber dengan NIM akhir 0054. Saya Aditya Nugraha dari narasumber Via Islam dengan NIM 0061. Oke, kalau saya Ferry Tenggara di Prakoso dengan NIM belakang 0063, saya menemani kedua teman saya sebagai tamu undangan narasumber Islam ya. Perkenalkan, nama saya Irene Esralda Simamora dengan NIM akhir 0035, saya dari narasumber Kristen. Perkenalkan, saya Dewi Kristiana sebagai narasumber dari pihak Kristen dengan NIM akhir 0078. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kita tuh mungkin ya bagi sebagian orang membandingkan kedua agama itu apa ya? Terasa berat sebelah ya nggak? Betul. Nah, Betul sekali. karena apa ya? Kita semua nggak tahu nih apa sih yang ada di dalam agama mereka. Nah, tapi dalam konteks akademik kita akan coba membandingkan secara logis. Dan mungkin ya ada bumbu-bumbu dikit gitu ya. Iya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, di samping kiri saya Sebelum itu silahkan untuk berdoa untuk kedua belah kubu agar acara berjalan dengan Oke, baik. hikmat dan lancar ya. Baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, di samping kiri saya ada narasumber yang sangat hebat. Ini beliau mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, kakak-kakak cantik. Yang paling ujung dulu silakan. Iya, salam kenal semuanya. Aku Dewi Kristiana dan tidak sendirian di sini, ada teman aku. Perkenalkan, nama saya Irene Esralda Simamora. Oke, nah di sebelah kanan mungkin. Oke, dari sebelah kubu kanan ada siapa Mas dari yang kemeja hitam? Dari saya Ryan Ramadan Saya Aditya Nugraha. Dan saya Ferry Tenggara di Prakoso. Nah, teman-teman, jadi konsep dari podcast kali ini adalah di sebelah kanan saya akan menjelaskan mengenai agamanya, yaitu Islam. Nah, dan mereka ini seorang muslim yang taat, teman-teman. Jadi apa ya? Mungkin kalian bisa lihat ya dari tampang-tampang ini sangat taat, religius sekali. Ya, gitu karena sebelum kita memilih para narasumber ini kita sudah research ya. Iya, research dengan sangat dalam gitu Kita ya. mencari orang-orang yang memang berpendidikan tinggi. Iya, dalam Dan beragama lingkup- tinggi. Iya, betul. Dalam lingkup agamanya sendiri. Begitu. Nah, di samping kiri saya, ya, ini adalah kakak-kakak cantik yang akan menjelaskan sesuatu dengan konteks agama Kristen, betul ya? Betul. Nah, begitu teman-teman. Jadi don't be salty ya, karena podcast ini akan mengandung beberapa elemen yang sangat menarik gitu. Nah, mungkin untuk pembawaan ya, kan dalam ini ya, dalam konteks kehidupan beragama, pasti kalian tuh mempunyai dasar ya bagi kalian dalam memilih suatu agama, suatu keyakinan untuk diyakini gitu kan. Nah, saya tuh pernah dengar ya kalau kebanyakan itu orang memilih agama itu karena dipilihkan, bukan karena mereka itu meyakini bahwa iya dasarnya seperti ini gitu. Nah, Keturunan biasanya. betul, karena garis keturunan. Nah, bagi pihak kalian sendiri, nah Islam itu menurut kalian itu seperti apa? Dari Mas Ryan, boleh dijelaskan mungkin siapa aja lah. Perwakilan dulu. Mas Ryan dulu aja deh. Oke, mungkin saya bisa milih dari Mas Oke. Ryan dulu. Oke, Silahkan. Mas Fadi loh. Gak apa-apa.
Apa jadi? Nah, mana menurut Islam kalian tuh menurut kamu ya, Islam itu agama atau mungkin keyakinan yang seperti apa? Buatmu, buat kamu. Jadi sebelumnya ini pendapat pribadi saya. Jadi Islam itu agama tauhid, agak tahu yang sering kita kenal dengan ya salah satu dari Abrahamic religion ya. Iya, betul. Iya, dari 3. Yaitu dari yang berasal dari Tuhan yang satu gitu. Terus Islam itu sendiri sebenarnya apa ya, tidak diturunkan secara langsung gitu, teman dalam prosesnya menuju sampai ke Islam yang sekarang itu melalui beberapa tahap gitu. Dari semenjak Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian melalui nabi-nabinya yang lain sampai yang terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Oke, seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang lain? Dari Mas Kalau Bas? kalau dari saya, kalau misalkan saya tidak Islam ya, bukan Muslim, saya tetap akan memilih berkeyakinan untuk percaya terhadap satu Tuhan. Jadi Baik. saya percaya kalau misal dari semuanya yang diciptakan itu dari Satu ini yang sama ya, satu divine yang sama entitas. ya. Iya, Oke. benar. Nah, Jadi, mungkin apa ya? Maaf memotong ya. Nah, tapi misalnya ada orang yang mungkin dia tuh percaya bahwa segala hal di dunia ini tuh tercipta itu bukan karena entitas kosmik, tapi karena ya memang dasarnya itu bisa tercipta aja. Apa ya namanya itu? Big Bang. Materialistik. Iya, betul. Namanya Big Bang. Nah, itu menurut kamu itu bagaimana? Bagaimana ya, dari sekian banyak sekali kemungkinan probabilitas ya dari segi kosmik kan, kayak apa tuh namanya, planet bumi nih Iya. punya kehidupan. Apakah planet-planet yang lain ada kehidupan? Belum sampai saat ini tuh Belum diketahui. diketahui. Oke. Paling mikroba atau apa, itu kan benar-benar tidak ada 100% gitu loh. Nah, kalau memang kemungkinannya itu sangat kecil, tapi kan dari sangat kecil sekali itu 0,001% itu tetap aja ada kemungkinan kalau misal dilihat dari keyakinan sains ya mungkin ya. Tapi kemungkinan kayak kita diciptakan dengan sesuatu yang detail dari saraf-saraf, dari organ-organ kita, dan semua ekosistem yang bisa tercipta itu bagi saya cukup mustahil ketika tidak ada yang mengaturnya. Jadi Anda ini percaya bahwa segala sesuatu ini sudah direncanakan dan sudah karena lengkap gitu ya, karena posisi di dalam tubuh ini lengkap dan semua di dunia itu lengkap, jadi sudah ada yang mengatur gitu, yaitu entitas kosmik bernama Tuhan, seperti itu. Oke, tahan dulu Mas Ferry, kita beralih ke narasumber kita yang cantik-cantik ini. Nah, bagi kalian Kristen itu seperti apa? Atau apa deh maknanya bagi kalian? Dari siapa dulu? Silakan. Ini. Oke, dari Mbak Dewi. Jadi mungkin kalau sebagai orang awam bakal menjawab, oh Kristen itu merupakan salah satu nama agama gitu yang Betul. diakui di dunia. Iya. Tapi ternyata Kristen itu tidak sesimpel itu. Jadi Kristen itu diambil dari salah satu kata dalam bahasa Yunani, Kristos, yang berarti yang dimurni. Jadi kalau secara makna, Kristen itu berarti orang-orang yang percaya Kristus atau pengikut Kristus. Yang mana ketika kita mengikuti Kristus, kita itu pasti mengaplikasikan yang namanya kekristenan. Nah, kekristenan sendiri itu merupakan hal-hal yang berkaitan tentang teladan Kristus. Jadi orang-orang Kristen itu memang sudah semestinya untuk mengaplikasikan kekristenan itu sendiri. Dan di dalam kekristenan itu terdapat 3 landasan. Yang pertama ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara itu adalah kasih. Makanya biasanya orang luar di luar dari Kristen biasanya mengenal Kristen karena kasih kan, karena orang Kristen ini ajarannya kasih. Nah, di dalam kekristenan itu ada 3 hal itu. Jadi secara simpelnya Kristen itu adalah pengikut Kristus, yang mana ketika kita mengikuti Kristus maka kita juga harus mengaplikasikan yang namanya kekristenan, teladan yang telah diberikan Kristus semasa ia hidup di dunia ini. Dan kita juga menghidupi 3 landasan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan sebagai orang Kristen sendiri tuh ada 3 hal yang perlu kita tanggung.
Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan, yang kedua adalah memikul salib, dan yang ketiga adalah menyangkal diri. Oke. Begitu. Oke, mungkin dari Kak Iren ya. Oh, iya. Kalau menurut saya Kristen itu bukan hanya sekedar agama, Ha-ha. itu sebagai landasan iman yang dibangun pada umat yang meyakininya. Oke, betul ya. Yang tidak semata-mata hanya karena aku lahir dari Kristen, aku jadi Kristen gitu, enggak. Tapi itu sebenarnya kayak menjadi gimana ya? Iman, kasih, pengharapan yang penuh dengan makna, dimana kalau itu santai. bisa di-cut kan? Santai aja. Angkat. Aku brain out. Bebet kusir angkat. Ardin, Nanti aku udah menyusun kata-kata loh tadi. Ya om, ini dibuat santai aja. Dibuat nggak usah santai serius. aja. Itu dikat itu aja. Pembahasan yang lain aja ke aku gitu, bisa Pak? Oke, berarti Mana? gini aja deh. Berarti menurut kalian itu Kristen adalah apa ya? Agama, suatu keyakinan yang menurut kalian tuh bermakna bagi hidup kalian gitu ya. Nah, Iya. makna dari semuanya itu mungkin apa ya? Ya itu sesuai dengan ajaran kalian, yaitu kok ajaran sih, kayak ini apa namanya tuh? Keyakinan kalian, yaitu kalian. Kristen adalah agama kasih, begitu ya? Ya pada intinya seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari pihak kalian ada tanggapan atau bagaimana? Apakah ada perbedaan kah, atau mungkin dari pandangan pemikiran lain kah? Kita mencoba memadukan sesuatu yang tidak bisa dipadu sebetulnya. Mungkin bisa dari Mas Ferry karena tadi Saya izin bertanya dulu ya. Mungkin ini sedikit bertanya. agak kontroversi ya. Kontroversi. Iya. Dari kita sih, kalian tadi sudah menjelaskan ya kalau kalian itu memang memiliki keyakinan terhadap Kristus ya kan. Betul. Sebagai Oke. keyakinan yang penuh kasih. Menurut kalian setiap manusia itu seharusnya mungkin ya, apakah memiliki keyakinan yang sama? Dan lagi, bagaimana pandangan kalian dengan setiap agama yang berbeda gitu? Menurut oke. pandangan kalian. Jadi intinya itu, apakah semua orang di dunia ini tuh harus memiliki pandangan yang sama dengan kalian? Seperti itu. Izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi, Santai. Santai aja. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Ferry. Kalau menurut saya untuk memandang hal yang sama itu tidak diwajibkan gitu. Mungkin mereka sudah mempunyai kepercayaan sendiri atau kayak memaksa untuk mempercayai kasih itu tidak dimutlakan gitu. Kalau Gitu ya. Berarti yang apa ya, yang mau ikut aja. Iya, yang mau ikut aja gitu. Oke, baik. Oke. Kalau dari pihak netral ada tanggapan tidak? Enggak sih, mungkin dari saya tuh kayak gini ya. Saya tuh pernah dengar ya, ini tuh kalimat dari orang yang terkenal. Mungkin kalian tahu ya, namanya itu Coki Pardede. Oke, Nah, ya. dia tuh mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan, ini saya tidak berbicara Kristen atau Islam ya, bahwa Tuhan itu ada banyak. Oke, Tuhan itu ada jutaan. Ya. sebelumnya bisa diluruskan dulu kalau Coki Pardede ini non agama. Iya, betul. Iya, dia itu agnostik. Iya. Jadi dia tuh bukan yang agamais ya, bukan yang meyakini satu agama tertentu, tapi dia Jadi percaya cukup Tuhan. cuma percaya aja. Betul. Nah, di balik jutaan Tuhan, maksudnya jutaan Tuhan itu adalah orang yang membuat keyakinan Tuhannya sendiri. Iya. Seperti itu maksudnya. Nah, ada jutaan keyakinan juga gitu loh, lebih banyak keyakinan dalam mencari Tuhan itu. Nah, menurut Coki itu kayak gini. Kalau apa ya? Kalau kita tuh harus milih gitu kan. Kayak Tuhan mana sih yang benar gitu kan. Dari jutaan Tuhan yang benar cuma satu gitu. Nah, ngapain dicari ya, kata Coki gitu kan, ngapain dicari? Karena ya kalau kita salah pilih ya udah gitu kan. Menurut keyakinan tuh kita bakal apa ya? Kita gak akan selamat di di masa setelah kematian ya, menurut agamanya masing-masing seperti itu. Menurut Coki kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari saya tuh kayak gini. Ada saatnya
bahwa kita tuh nggak bisa percaya bahwa percaya bahwa ada banyak Tuhan gitu ya. Kita kan memilih berdasarkan keyakinan kita gitu kan, betul nggak? Orang Islam memilih Muslim karena mengenal bahwa subjek pencipta itu ada gitu kan, itu Allah. Nah, Kristen sendiri kan sama kan, maksudnya kan secara proses dalam dia meyakini ketuhanan itu kan sama kurang lebih ya. Jadi menurut saya tuh beberapa tanggapan tuh mungkin perlu dinetralisir. Nah, mungkin kayak gini, mungkin dari ini deh, dari kalian apakah memiliki ini ya kayak seperti ini kayak enggak bukan namanya itu skeptisme. Apakah mempunyai ketidakpercayaan dengan agama kalian sendiri-sendiri? Mungkin seperti itu dulu sih dari saya. Jadi kayak seperti sedikit keraguan Betul, dalam keyakinan. Iya betul. Keraguan dalam keyakinan yang sudah kalian yakini seperti itu. Apakah ada yang mau jawab dulu? Siapa dulu nggak apa-apa. Ini podcast terbuka ya. Terbuka. Jadi aku dulu mungkin. Oke. Jadi skeptis itu tergantung kita bagaimana cara memaknai agama kita sendiri gitu. Nggak mungkin kita ada di agama itu tapi kita skeptis sama agama yang kita miliki. Apalagi di Indonesia kan kehidupan beragama itu sudah diatur kan. Jadi hak-haknya sudah diatur. Kita boleh memilih agama apapun gitu. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk memilih agama tersebut tapi kita skeptis, nah itu yang perlu dipertanyakan gitu. Anda itu menghidupi agama Anda atau tidak gitu. Bagaimana tingkat keimanannya itu? Iya benar, itu berhubungan banget dengan tingkat keimanan. Memang di agama sendiri tuh pasti selalu dibahas terkait hal-hal yang supranatural yang kadang tuh nggak bisa dilogika. Iya betul. Nah itu tergantung daripada kita menanggapinya, bagaimana kita memandang hal tersebut. Jadi sebenarnya skeptis itu juga merupakan hak nggak sih? Betul. Ya, Betul. merupakan Sangat hak. Jadi ya tergantung dia menanggapi itu seperti apa. Bawalah pergumulan itu kepada orang lain mungkin, atau yang lebih baik ya kepada Tuhan yang Anda yakini sendiri begitu. Ketika Anda sudah mulai skeptis, lebih baik dibawa ke Tuhan Anda sendiri. Nanti kalau misalnya saya butuh berdialog dengan orang lain nih, kok saya tiba-tiba skeptis dengan tiba-tiba ragu gitu. Iya, ragu. Berdialoglah dengan orang yang memiliki pengetahuan dan pengertian lebih baik daripada Anda sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Nah, dari Mas Ryan kayaknya mau ini deh, mau menanggapi. Udah gatal. Oh iya, udah gatel ya. Iya. Bagaimana ini Anggai? Soal Gimana? skeptis ya. Ini statement agak mengagetkan. Oke. Saya tuh skeptis sama agama saya sendiri. Tapi dalam artian gini. Gimana, Bang? Skeptisnya tuh jadi saya sudah membuktikan bahwa apa yang saya yakini ini benar gitu kan. Cuman skeptisnya adalah kebenaran itu selalu saya uji dengan sifat ini tadi, skeptis tadi. Jadi tidak hanya keyakinan saya itu tidak hanya menetap, tapi saya uji terus menerus gitu melalui skeptis tadi gitu kan. Jadi ya jangan pernah berhenti sampai di satu titik gitu loh. Jadi harus terus skeptis gitu, harus terus diuji kebenaran itu gitu. Oh begitu. Kalau ya dari saya tuh gimana ya? Kalau kita beragama, misal kita selalu menguji skeptis ini. Banyak hal. Bahkan mungkin seumur hidup tidak sempat untuk menguji semua itu. Masalah keimanan ya kita harus memilih ya kan. Memilih apa yang kita yakini. Agama ini, agama itu, banyak sekali agamanya seperti Mas Satrio bilang itu jutaan atau berapa ya? Ada jutaan agama keyakinan. dengan kebenaran yang berbeda-beda yang mereka yakini ya kan. Saya sendiri ada di satu titik skeptis terhadap keyakinan saya sendiri. Bukan terhadap kayak apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, apakah pencipta itu ada atau tidak ada, bukan. Tapi lebih seperti ke apakah agama ini ya kasih atau bukan. Seperti kadang kayak saya memikirkan soal keadilan dunia dan akhirat. Apa itu namanya? Seperti neraka dan surga. Ya sebagai Islam ya karena saya sudah memutuskan bulat ya waktu saya skeptis, ya udah saya percaya saja dengan agama ini, kadang tanpa
terlalu Alasan banyak ya. alasan ya kan. Tapi ya kadang masih terasa skeptisnya. Seperti misal ya, ada orang satu orang seperti Coki Pardede bingung nih, ini ada doktrin agama tuh banyak sekali. Kebenaran mana yang harus diyakini ya kan? Yang dimana kalau misal kita itu salah aja, salah itu kita diapain setelah hidup kan Betul. tidak ada Setelah yang itu tahu. kan ada Ya mungkin dari keyakinannya sendiri ada Iya kan? hukumannya gitu ya. Ya benar kan. Kalau di Islam kalau misal si ini tuh tidak benar keyakinannya, nanti dimasukkan neraka, disiksa selama eternity, selama-lamanya. Dan itu terdengar seperti tidak adil ya kan, padahal itu bukan orang jahat, bukan kriminal, tapi Dalam hukum agama itu seperti iya, itu gitu ya. dia masukkan ke neraka hanya gara-gara tidak percaya terhadap agama itu. Kalau misal betul. agama siapa yang benar, Yahudi, Hindu atau Buddha atau siapa, kan tidak ada yang tahu. Jadi kita cuman bisa Percaya aja, percaya meyakini aja. ya. Mungkin bisa dengan dukungan dari Kristen bisa Alkitab, atau misal dari Islam itu Al-Qur'an. Betul. Bukti ini, bukti itu. Banyak juga, meskipun banyak masih diperdebatkan kan soal bukti-bukti tersebut. Nah, karena kan orang yang sudah mati kan nggak akan mungkin ke dunia, oh ini nanti Ya, benar. ini tuh begini Spoiler, gitu. iya. Spoiler kan nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin kayak seperti ya ada Iya, sih konten-konten beberapa seperti konten. itu, cuman Iya, tapi tidak kan bisa tidak dibuktikan. nyata, tidak dibuktikan. Nah, Berarti tidak ini bisa. Kalau bicara hari akhir ya, kedua agama ini kan mempunyai cerita tentang hari akhir yang sudut berbeda. pandangnya. Ada yang kalau dari kubu Islam, Dajjal turun, Nabi Isa lalu turun dan membunuh Dajjal dengan adanya angin duhon dan segala macam. Saya ingin tahu dong, dengar cerita dari kedua belah pihak bagaimana tentang hari akhir itu. Mungkin dari Menurut agama kalian masing-masing. mungkin dari kubu agama Islam dulu. Mau Very Bu. Ya, saya ambil singkatnya dulu aja ya. Hari akhir itu kan sudah disebut sebagai hari penghakiman ya. Betul, Manusia diciptakan ke bumi untuk tentu beribadah kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Lah, ada waktu saat kita itu sudah timingnya habis lah. Kita kuliah lama-lama kan juga ada Ya, batas timing. materinya juga Iya, kan, ya. betul ya. Di hari akhir itu manusia kan jelas akan diadili seadil-adilnya. Untuk Oke. kasus dari Islam sendiri ya, kita itu dimulainya tentu dengan beberapa tanda-tanda seperti kacaunya dunia ini ya. Terjadi oke. beberapa hal yang seharusnya tidak dinormalisasi, sekarang malah dinormalisasi, seperti kasus LGBT, korupsi dan sebagainya. Banyak terjadi perang-perang, bahkan isu perang dunia ketiga saat ini kan. Oke. Yang kedua itu jelas orang-orang yang bagi Islam dulu ya. Tadi disebutkan bahkan akan terjadi angin apa tadi? Angin duhon. Ya itu kan dari Yaman. Dari mana sih? Yaman kalau Ya. Itu bahkan akan meniup setiap umat, kalau dari kita umat muslim ya, Iya, yang iya. paling taat, dan dia itu tidak akan merasakan siksaan hari akhir. Kalau seingat saya tuh bukan paling taat, tapi ada iman sekecil. Sekecil Iya. biji jagung. Bukan. Kalau yang itu masih dimaafkan kasusnya. Itu khusus orang yang benar-benar tidak itu memiliki keyakinan dalam Islam. Oh gitu. Itu mereka bakal langsung meninggal tanpa merasakan siksaan hari akhir. Berarti kan secara garis besar Islam itu memandang kalau hari akhir tuh hancur gitu ya. Hancur, kacau iya. balau dunia. Oh ya, satu lagi kan ada terompet dulu ya, terompet Oh, sangkakala seperti yang itu. Oke. dari agama kami ditiupkan oleh malaikat Israel Iya, sebagai pertanda akhirnya. Oke. Nah, Lalu untuk turunnya Israfil. Dajjal itu gimana ya? Kalau Dajjal itu ya termasuk tanda-tanda kehancurannya itu. Enggak cuma Dajjal, ada Dajjal. juga Ya'juj, Ma'juj. Dajjal itu makhluk ya. Dajjal tuh iya. boleh lah disebut sebagai makhluk Manusia. Itu ujian Berarti ada wujudnya. hari akhir. Dia itu memiliki fitnah ya. Dia sangat bahkan orang beriman pun mungkin akan tunduk kepadanya. Karena sebelumnya pas sebelum Dajjal keluar tuh bakal terjadi paceklik selama kurang lebih 7 tahun apa. Nah, Oh, 7 tahun. Jadi krisis di seluruh dunia pokoknya. Terus Nah, Dajjal tuh tiba-tiba datang sebagai penyelamat. gitu. Siapa yang enggak tergoda? Ya Kalau ada mau orang yakin sama dia benar-benar ntar yakin. dikasih apa, misal kamu butuh makan ntar dikasih makan sama dia. Jadi- Tapi syaratnya yakin sama dia gitu. Iya. Seperti Mesias. Ya, dan setiap yang meyakini dia ya udah, kalau di Islam tuh ya hitungannya udah musyrik, udah kafir gitu. Oh, mungkin aku tuh pernah dengar konsep yang sama di agama Kristen namanya antichrist. Antichrist. Betul. Oke. Gimana tanggapan? Nah, itu mungkin dari kalian kan, ceritakan. kalau Islam kan memandang bahwa hari akhir itu adalah hari yang hancur rusak. Dari Kristen gimana? Jadi sebelum adanya antikristus itu sendiri,
Sebenarnya sama sih seperti kalian. Tanda-tanda akhir zaman itu banyak banget terjadi keadaan seperti Oke, sama. adanya Iya. peperangan, Oke. penyakit dan bla 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 lah. Nah, jadi di dalam kekristenan sendiri itu ketika hendak terjadi akhir zaman akan ada yang namanya pengangkatan, resurrection. Jadi orang-orang yang memang hidupnya sudah taat, orang-orang yang memang sudah percaya Kristus itu akan diangkat. Oke. Oh, berarti mirip Dan- seperti angin mirip kan? Tuhon ya. Iya. Oh begitu. Ya, dan orang-orang yang memang hidupnya sudah tidak taat itu akan gagal di dunia dan dia akan diperintah oleh antikristus. Nah, pemerintahan antikristus itu sendiri merupakan pemerintahan yang otoriter gitu. Jadi kalau kita baru memutuskan untuk percaya Kristus di zaman itu benar-benar susah karena pasti bakal disiksa. Karena kan pemerintahannya tuh otoriter Iya, gitu betul, loh. betul, Jadi betul. kayak diktator gitu. Iya, diktator. Dilarang untuk mempercayai gitu. Benar Oh, banget. oke. Dan nanti pada akhirnya juga akan ada yang namanya peperangan gitu loh, antara bala tentara surga dengan si pemerintahan antikristus dan dimenangkan oleh bala tentara surga, dan nanti juga akan ada yang namanya penghakiman sama seperti kalian gitu. Oh, seperti Dan itu. kita dihakimi itu bukan berdasarkan oh kamu baik selama kamu hidup, bukan seperti itu, Bukan. tapi dihakimi menurut panggilanmu tuh gimana sih selama di dunia ini. Kan kalau di Kristen itu ada yang namanya panggilan gitu, ada yang namanya amanat agung. Apakah kamu menggenapi amanat agung itu enggak sih gitu. Kita itu punya bakat dan talenta kita masing-masing. Apakah kita sudah menggunakan bakat dan talenta kita itu sesuai dengan panggilan kita atau enggak gitu. Karena kan setiap perbuatan baik itu enggak semestinya itu benar gitu. Iya. Betul, betul. Kadang kita udah berbuat baik pun, tapi kalau hati kita masih, Masih jengkel, kayak ini ya, masih dengki, dalam ya, dengki, dalam itu kan suasana yang jelek itu ya. percuma gitu. Betul. Oke. Dan di dalam kekristenan itu ada yang namanya janji hidup kekal. Karena kan melalui penebusan Kristus sendiri itu kan sebenarnya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, hukuman dosa itu kan maut. Kita sama setan itu disiksa di neraka, bukan setan yang menyiksa kita gitu loh. Nah, tanpa penebusan itu kita nggak punya janji keselamatan. Terus syaratnya supaya kita bisa dapat janji keselamatan itu gimana sih? Janji hidup kekal di surga itu gimana sih? Ya hidupnya taat, kita percaya sama Kristus dan mengaplikasikan semua ajarannya gitu. Apakah mudah? Tentu tidak, karena selama ini dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen tuh banyak gak sih gonjang-ganjingnya. Betul, 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 Ada betul. berita penganiayaan kan kalian udah tahu ya, di Nigeria itu yang paling parah. Di Indonesia sendiri pun kadang masih ada kan, Banyak tapi kok, dalam kasusnya banyak. kasusnya itu nggak separah yang di Iya. luar negeri gitu. Paling cuma halnya pembubaran inilah Iya, itulah betul, gitu. betul. Jadi Nah, itu sangat memecah gitu loh. Pecah belah bangsa ya. Bener, Itu mungkin bener. sama ya kayak yang diyakini Islam bahwa manusia itu adalah makhluk yang berdosa gitu ya. Iya. Betul apa tidak? Nah, jadi apa yang saya tangkap tuh kedua keyakinan itu memiliki konsep hari akhir yang sama, betul ya? Nah, jadi apa yang membedakan adalah saya kurang tahu ya, kalau Dajjal itu memerintah apa gimana Mas Ryan? Dajjal itu Itu apa sebagai pemimpin atau bagaimana? Karena di Kristen sendiri Antichrist itu sebagai Jatuhnya sebagai pemimpin yang pemimpin gitu ya. otoriter gitu ya. Oke. Dajjal itu Kalau Dajjal nggak disebut sih sebagai Nggak kalau dia disebut. sebagai pemimpin apa Oke. Cuman karena eh, dia itu mengumpulkan semua manusia di bumi supaya Intanya mengikuti dia. penyesatan gitu ya. Iya, Cuma ceritanya ada- tuh dia datang tuh membawa bener-bener membawa harapan gitu. Oh. Jadi Harapan di saat gimana dia orang nggak sedang- tergoda lagi krisis-krisisnya, terus dia datang sebagai penyelamat gitu. Oh. Makanya banyak pengikutnya gitu. Jadi dia apa ya? Tidak memerintah secara langsung, cuman orang-orang tuh udah pada Udah pada ini sama ngikut dia, gitu udah pada ya. ngikut gitu. Oh. Lalu untuk peran Ya'juj Ma'juj di hari akhir itu Kalau gimana ya? setelah ya, Dajjal. Maksud itu fungsinya menghancurkan bumi. Oh, Susah proses peradaban. setelah Dajjal itu Iya. kejadiannya. Mereka apa ya? Manusia pun nggak berkutik dengan hadapan Ya, dia. fun fact itu juga suatu bangsa itu. Sebenarnya saya izin mau bertanya juga sih dari pendapat kalian. Saya kalau nggak salah itu pernah dengar ada istilah Four Horsemen di agama Kristen. Itu benar apa enggak sih kira-kira? Kalau ada 4 pertanda di akhir-akhir hari akhir itu, Four Horsemen. 4 pertanda di akhir. Apa aja? kematian. Tapi saya nggak tahu sih urutannya ya. Iya. Apa itu? Penaklukan, kematian, perang, sama yang terakhir apa itu namanya? Yang terakhir Apa kebangkitan orang mati? mungkin sih, tapi lupa saya. Kalau pendapat kalian sendiri gimana itu? Eh, Apa ada makhluk-makhluk juga yang mungkin mirip dengan cerita-cerita kita itu? Sebenarnya kalau kita Atau hanya kebangkitan Oh. Salma sih? mungkin? Oh. Kamu mau jawab atau?
Jadi Oke, teman-teman. Terima Sebelumnya kasih. mohon maaf Ya karena kita harus ganti background karena cuaca di luar sudah sangat panas ya. Panasnya Semarang tuh kayak neraka lah. neraka ya. Neraka. Oke. Ini menjadi mengingat bahwa neraka lebih panas. Betul. Terima kasih. Bahwa neraka tuh lebih panas. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaannya Ferry ya tadi ya. Tentang apa tadi? Tentang Four Horsemen ya. kira-kira. Four Horsemen. Itu kira-kira manifestasi atau benar-benar ada sosok resmi mereka itu ya? Oke, jadi dalam kitab Wahyu itu udah ditulis semua, ada dijelasin semua tentang tanda-tanda akhir zaman seperti yang udah tak sebutin tadi. Ada yang namanya masa ada yang namanya masa pengangkatan, lalu ada masa bentar ya saya lupa, ada masa kesengsaraan seperti pada zaman nanti Kristus yang udah dijelasin tadi, lalu masa peperangan, dan peperangan itu adalah Kristus melawan antikristus tadi. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Kristus dan ada kerajaan 1000 tahun di bumi, dan dalam kurun 1000 tahun itu iblis diikat. Dan setelah itu, setelah kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan dan ada peperangan lagi. Tapi pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh pasukan surga. Dan di situ baru ada yang namanya penghakiman, begitu. Jadi orang yang udah mati dibangkitkan gitu. Setelah Nabi Isa Mungkin ini datang. ya, apa ya, mungkin kayak mungkin kalau dalam konsep Islam itu kan ada hari kebangkitan sendiri gitu ya. Ya mungkin dalam konteks yang berbeda konsepnya itu serupa. Gitu ya. 1000 tahun itu ya. Oke. Ya mungkin begitu ya teman-teman. Jadi apa yang saya dapat bahwa kedua belah keyakinan itu memiliki konsep hari akhir yang cenderung sama, yaitu di mana kita ini mempercayai bahwa enggak kita sih, kalian aja ya, maksudnya mempercayai bahwa konsep hari akhir itu adalah hari yang merusak ya, tatanan dunia itu segalanya itu rusak gitu ya. Nah, lalu di samping itu tuh ada kemistisan gitu ya. Jadi ada antikris, kalau dalam Kristen antikris turun, lalu Dajjal bangkit dan lain sebagainya kalau dalam Islam. Nah, berarti kan konsepnya itu satu, hari hancur, maksudnya dunia hancur. Kedua, ada hal-hal mistis yang terjadi. Maksudnya dalam keyakinan, dalam faith itu kan memang apa ya, hal itu tuh kita terjadi gitu kan. Nah, jadi yang saya tangkap adalah kedua keyakinan cenderung memiliki konsep hari akhir yang sama. Oke, mungkin ini pertanyaan yang last but not least. Nah, menurut kalian ya, apa sih yang menjadi tantangan ya bagi para society lah, jadi bagi para masyarakat terhadap perbedaan keyakinan gitu ya, betul nggak? Betul. Oke, dari perbedaan keyakinan itu selalu menjadi topik yang sensitif gitu. Nah, menurut kalian sendiri itu bagaimana dan bagaimana cara menangani hal tersebut seperti itu? Dari pihak siapa dulu silahkan. Kalian netral dulu aja kira-kira. Dari pihak netral menunggu pembicara narasumber menyampaikan tanggapannya terasa tadi udah bilang. Oke. Mungkin dari Mas Mas Ryan. Ryan dulu aja. Adit gimana Adit? Adit dulu banyak resahnya Adit. Saya banyak resahnya terhadap mungkin ya kaum saya sendiri, tentang mungkin ya ponpes yang akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali berita-berita pencabulan ustadz dan bahkan ada yang kabur dari kasusnya, malah gak dihukum sama sekali, padahal katanya itu pelecehannya terbukti dan itu udah berkali-kali ya kan, dari tahun berapa, masih saya SMP loh, itu banyak kasus pencabulan. Sampai sekarang saya posisi udah kuliah semester 2 masih banyak sekali pencabulan, terus masalah ormas, masalah yang minta-minta donasi, sumbangan, yang gimana itu katanya buat masjid tapi tidak ada kejelasan gitu. Lalu banyak sekali yang seperti pembubaran ibadah agama lain seperti Kristen, dia kan banyak sekali toleransi seperti itu. Padahal kalian juga tidak tidak berbuat yang
aneh-aneh juga, cuman beribadah Hanya dengan beribadah dan damai yakin, dan tentram, tidak sampai mendoktrin orang lain untuk maksa, oh masuk Kristen yuk, enggak kan? Door to door. Iya, tidak seperti itu. Tapi ada orang yang entah kenapa merasa terprovokasi seperti itu. Sensi betul ya. Saya sering resah, benar-benar resah sekali. Kadang saya kayak, aduh orang-orang gini tuh enaknya harus digimanain ya. Soalnya benar-benar meresahkan. Nah, image Islam juga image Islam kan menjadi buruk sekali. gitu kan. Nah, itu mungkin menurut Anda itu gimana sih cara menanggulangi hal kayak gitu tuh? SDM-nya apakah perlu diperbaiki kah? Ngomongin satu-satu masuk loh, ini YouTube loh Mas. Ini masuk YouTube loh. Itu Kata-katanya harus disensor. apakah apa ya masih bisa diedukasi gitu SDM Masih bisa diperbaiki nggak kira-kira? Ya, saya tidak tahu solusi yang pasti karena itu berat sekali dan apa ya, banyak hal yang sudah dilakukan, saya percaya ya. betul. Dari dulu saya kecil banyak sekali kayak solusi yang dibeberkan ini itu dan lain-lain. Tapi menurut saya karena sudah termakan waktu juga, perbedaan hal-hal seperti itu di generasi yang baru seperti Gen Z tuh tidak terlalu nampak lah, hanya generasi-generasi yang dulu kan. Nah, menurut saya dengan waktu seperti itu dan kita kembangkan mungkin edukasinya mungkin dari sosial media atau setidaknya mungkin membuat tren-tren toleransi seperti misal ada Ramadan, kalian teman-teman Kristen pada ikut apa tuh berburu takjil ya kan. Nah, itu Salah satu bentuk toleransi iya, ya, salah gitu ya. satu Persaingan yang positif. ya benar, persaingan yang positif, kita membangun kerukunan seperti itu. Nah, menurut saya bisa dikurangi dengan drastis seperti di generasi yang terbaru seperti kita ini Gen Z dan Gen Alpha. Sepertinya kita juga harus berkontribusi seperti ya kita tingkatkan tren-tren yang positif, kita update terus kita selalu mengajarkan hal-hal yang kecil ke adik-adik kita gitu, seperti itu biar ntar tuh gak Toleransinya terbentuk. Lalu toleransi bagaimana dengan gen-gen sebelumnya yang masih terkadang tuh kekeh dengan agamanya sendiri dan agak sensi kalau Gen berbicara sebelah ya. masalah Gen agama sebelah. lain begitu. gimana kalau Dibom aja. Masuknya masuk itu mas. Ini masuk ke YouTube ya. ya gimana ya emang gak ada Masalahnya orang kalau udah 30 tahun ke atas tuh Pasti kalau susah. pikirnya susah. Egonya terlalu Iya. tinggi. Apalagi Ego orang kalau tua kan. dia misalkan beragama tuh karena doktrin bukan karena dia Iya, iya, hasil betul. berpikirnya sendiri ya. Iya, Jadi sudah. doktrin yang sejak awal ditanamkan apa ya, keyakinan yang didapat melalui doktrin sejak awal itu sulit untuk dibenerin kalau apa ya, dia sebelumnya dia tidak diajarkan cara berpikir dulu, Iya, cara betul. berpikir yang logis Yang dalam logis dan menentukan. sistematis itu kayak Iya, gimana? betul. Oke. Ini jokes aside ya, masalah gen sebelumnya dan gen sekarang nggak terjadi cuma di masa sekarang. Ternyata itu ada dari dulu, dari zaman kemerdekaan itu sampai betul sampai ada generasi tua berpikiran seperti ini, generasi yang muda itu ingin Dalam segera pengurusan merdeka kemerdekaan seperti itu. Wah, itu tuh adalah salah satu contoh ya bahwa kita tuh mengedukasi orang, mengedukasi strata sosial sesuai umum tuh susah. Nggak emang Betul. emang Maksudnya susah. tuh punya caranya masing-masing gitu loh. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Bahwa betul kalau mungkin ya semua orang yang menyangkut toleransi bagi hal-hal yang begini tuh ya harus diedukasi gitu. Nah, menurut kalian tuh pertanyaan yang sama. Apa keresahan kalian dan bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? tidak dari diri sendiri ya. Betul. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau untuk keresahan itu tergantung sama SDM-nya sendiri, Oke. pola pikir dan lingkungannya, Betul. gitu. Kayak seperti dibilang Mas Adit, kayak pemboman gereja, pembubaran ibadah, atau apalagi? Persekusi. Iya. Persekusi ya. Persekusi.
terus kayak pengdiskriminasi Betul, iya di lingkungan. di lingkungan, gitu ya. Jadi di lingkungan mau kecil. ibadah aja diganggu. Iya, gitu ya. benar. Oke. Itu membuat kebencian Iya, berarti. membuat kebencian. Menurut saya itu kayak SDM-nya yang harus diedukasi. Ataupun kalau sudah kita edukasi, sudah kita berikan konten-konten yang seperti yang viral positif betul. gitu. Kalau memang dirinya pelaku itu sendiri tidak bisa, itu tidak akan bisa gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi ya sebetulnya ya itu bukan cuma ya. Jadi hal-hal yang menyangkut intoleransi terhadap satu kaum itu kan sebetulnya terjadi kalau betul tadi ya, kalau SDM itu tidak teredukasi dengan Iya, baik, benar. terdoktrin dengan apa ya, agama-agama yang apa ya, radikal gitu ya, Benar. ajaran-ajaran yang radikal. Nah, bukti bahwa intoleransi itu nggak terjadi di semuanya kok ya, nggak seluruh Indonesia tuh paham bahwa oh ini salah, oh ini benar gitu kan. Tapi kita tuh berusaha untuk merangkul, seperti itu ya. Nah, tapi kan kalau misal kita bicara tentang intoleransi, kita tuh bakal sadar bahwa hal-hal seperti itu tuh struktural, bahwa apa ya, ilmu-ilmu yang kayak ajaran-ajaran sesat gitu ya, yang radikal-radikal gitu tuh diturunkan gitu. Iya. Nah, itu cara memutus hal-hal radikal itu kayak gimana? Setidaknya Kan kita dengan edukasi aja nggak cukup kan? Kalau kata Mbak Ira tadi. Kalau menurut saya belum terpikirkan ya. Sekarang ini belum terpikirkan. Iya, iya. Tapi saya tidak menjudge agama sebelah. Kan itu ada misal persekutuan gufron itu. iya, Itu. Persekutuan gufron itu. Yang menjadi pertanyaan saya, itu mengapa diadakan? Sementara itu kan seperti yang kita lihat, yang negatifnya aja deh. Kalau yang positif mungkin jarang. ya saya sendiri tidak tahu bagaimana melihat positifnya Mungkin ajaran jarang gitu tersebut kan. juga. Itu kayak yang fanatik, yang menuhankan agama bukan menuhankan Tuhan gitu. Betul, iya. Kayak di agama Islam sendiri kan tidak, yang bukan muhrim tidak bisa bersentuhan. Sedangkan yang gufron itu kayak salim terus cium-cium gitu kayak. Sampai itu kelewatan, bahkan Iya. menurut saya ya Over sih. mungkin kayak orang-orang muslim ada kayak pacaran atau gini-gini, ya tahu itu dilarang, tapi yang ajaran gufron itu sampai cium kaki, Yes, sampai benar. bahkan dicabuli mungkin. Iya, benar. nggak tahu ya kalau kasus Itu dicabuli, yang cuman menjadi yang intoleransi pesantren banyak. sebagai umat Iya. kita juga kayak ini agamanya melarang ini, kenapa dilakukan begini gitu. Jadi kayak sama-sama mengencamkan Iya. ini problematik sendiri gitu. Bahkan kadang ada rasa ketakutan terhadap agama ini gara-gara mereka ya. Gara-gara ajaran-ajaran seperti Iya. itu. Iya, ajaran-ajaran sesat itu. Ya, kita sendiri sejujurnya ya, saya pribadi bahkan seperti mereka itu yang agamanya fanatik, bahkan tuh bukan orang-orang non muslim saja yang takut, bahkan kita sendiri terus merasa terancam juga, karena ketika kita berusaha untuk Baik, apa tuh dan baik apa untuk ya, menasehati iya, mereka ya, betul. itu kita dipersekusi kayak kita cari rumah kamu gitu loh, kita duel, kita Iya. debat, Parah ya. bahkan sampai mau diancam apa itu sangat-sangat tidak Kita, aman. umat muslim entah umat Kristen ya, itu mencoba untuk berusaha menanamkan nama-nama baik gitu ya di ajarannya masing-masing, tetap aja ada orang yang gitu ya. Iya. Maksudnya tuh itu bukan jadi kayak sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu loh, tapi padahal kan itu adalah sesuatu yang memang harus diedukasi, harus ditekan gitu loh. Jangan seperti itu, bahwa kita mengajarkan ajaran yang baik ya memang seperti itu, bukan hal yang harus Bandingkan. Iya betul. Nah seperti itu ya. Mungkin dari saya sendiri kayak gini ya, saya menarik kesimpulan bahwa sesuatu yang dimulai dari dasar, dimulai secara struktural itu nggak bisa fokus dong apa-apa. Jadi sesuatu yang dimulai secara struktural itu
Ya memang bakal susah untuk diedukasi karena layernya itu udah beda. dari dasar ini masalahnya. Udah dari dasar. Problemnya itu. Misalnya ya dari Buyut. Buyut ngasih ajaran, oh Islam tuh gak boleh makan babi gitu. Ntar turunnya apa namanya? mungkin bisa beda turunnya lagi. beda lagi. Islam Jadi gak boleh makan babi. Wah, berarti apa ya namanya ya? Semua yang makan babi haram. Nah, nanti turun lagi ke ayahnya dan lain sebagainya gitu. Turunnya Nah, beda-beda terus. Jadi yang menyelesaikan masalah itu layer pikirannya udah berbeda. Jadi kita masuk pun harus dengan layer yang berbeda, betul ya. Kalau mengedukasi ya memang susah. Tapi saya yakin ya, entah gimana caranya, suatu saat, gitu ya, Indonesia itu nggak akan terpecah dengan masalah-masalah sepele seperti itu. Indonesia bukan negara Muslim, Indonesia bukan negara Kristen, Indonesia bukan negara Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Itu kita Negara beragama. bahwa kita mengakui agama, ada agama. Multikulturalis. Betul. Pluralis. Nah, toleransi. kita bukan agama Islam, negara Islam dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu membandingkan suatu perbedaan. Betul. Begitu. Maaf kalau menyela ya. Oke, silakan. Mungkin beberapa dari kita bisa setuju, bisa enggak. Tapi menurut saya orang-orang seperti mereka yang radikal-radikal itu, saya percaya ada yang memelihara mereka. Mungkin ya emang dari segi politik bisa jadi karena memang saya cari-cari tahu di YouTube, di sosial media sendiri, kayak apa ya namanya, mereka tuh dibayar kayak, oh ini nanti kamu tak kasih ini, tapi saya pilih politisi ini, entar dipelihara. Dan semua tuh kaum kayak pesantren atau mereka-merekanya itu disuruh milih tuh mau semua. Makanya mereka jadi sampai sekarang tuh masih ada karena ada yang memelihara begitu. Jadi bagian dari sistem. Iya, itulah yang sulit sekali. Nah itu mungkin kalian kalau setuju atau tidak setuju. Iya sih, sebenarnya yang paling meresahkan adalah ketika suatu kelompok tertentu yang melakukan hal yang sebenarnya itu nggak boleh dilakukan. Dan yang paling meresahkan adalah ketika udah sampai ke media sosial, mana lagi algoritma media sosial sekarang itu kan singkat-singkat ya. Orang itu kalau nggak bisa berpikir kritis paling juga hanya menangkap di media sosial tersebut beberapa klip aja dan hanya menyimpulkan, sehingga orang-orang itu punya suatu kebiasaan mengeneralisasi perbuatan salah yang dilakukan oleh segelintir orang dan akan menganggapnya itu sebagai sebuah kesalahan mutlak dari suatu umat gitu loh. Dan itu yang sebenarnya bisa memecah belah kerukunan. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Iya benar. Dan soal masalah edukasi dan doktrin tadi ya sama seperti yang dibilang oleh Mas Ryan. Sebenarnya kalau orang sudah ke doktrin dan dia emang dari awal tidak ditanamkan sifat berpikir logis, ya itu bakalan susah banget buat diedukasi. Dan keinginan untuk berubah itu ya keinginan dari diri sendiri dan suatu kelompok tertentu yang melakukan hal yang salah tersebut. Kalau emang gak ada keinginan untuk berubah ya menurut saya itu bakalan susah sekali sih. Mungkin dari saya ya kita berusaha untuk sentuh hati mereka lah. Karena ada beberapa orang yang saya lihat udah bertobat dari ajaran ini karena memang sudah bisa berpikir logis dan juga kayak disentuh dulu hatinya. Karena kita pun aslinya ya beragama tuh atau gak beragama dulu, kayak kita percaya sama orang, disentuh dulu hatinya, kayak oh dia baik, dia gini-gini. Jadi tuh kita bisa lebih respect lah untuk awalan dan jadi lebih percaya. Jadi mungkin dari mungkin sentuh dulu hatinya, dikasih apa, meskipun kita harus kontrol dulu ya, jadi gak merugikan diri sendiri, diri kita, tapi kita berusaha lah untuk mungkin baik. Ini ya, saya ambil kesimpulan lagi bahwa niat ya, kalau bahasanya niat itu kan kita mau diedukasi seperti apapun, kalau orangnya tetap kekeh gitu kan susah ya. Susah. Nah itu yang menjadi problem di masa kini gitu ya. Maksudnya kan kita sebagai orang itu kan mau nih ngasih ajaran yang baik, tapi orangnya tidak menerima ajaran baik tersebut, seperti susah. Nah, jadi apa yang saya tangkap dari podcast kali ini adalah Islam dan Kristen memiliki memiliki kesamaan bahwa
kita percaya Tuhan, iya nggak? Iya. Semua agama itu percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Oke. Dan keduanya memiliki seperti ini ya, sistem beberapa konsep yang sama. Nah, yang ditekankan itu bukan perbandingan, tetapi kita tuh bersama-sama sebagai agama itu bagaimana untuk tidak saling memecah belah ya. Kita tuh rukun sebagai umat keluarga. Nah, seperti itu ya. Dan apa yang saya mungkin akan akan menjadi poin di pembahasan yang lain waktu itu adalah bagaimana cara menanggulangi atau mengedukasi orang-orang yang sudah Beberapa problematik umat kita ini. Nah, betul. Oke, kita tutup podcast kali ini. Kita tepuk tangan untuk diri kita. Terima kasih kepada para podcaster yang sangat hebat ini, dari Mas Ryan, Mas Adit, Mas Ferry, Mbak Dewi, Mbak Iren, dan saya sendiri Satria Bagus Wicaksono bersama rekan saya Faris Fitra. Oke, kita izin untuk mengakhiri sesi kali ini, teman-teman. Ya. Terima kasih semuanya.